Makna kemerdekaan bagi saya sih ialah soal kebebasan sebenarnya. Kebebasan, bagaimana kita harus bebas dari pasung kemiskinan, pasung neo-imperialis, di mana negara hari ini harus betul-betul mengutamakan dan menunjukkan sikap keberpihakannya kepada rakyat kecil. Dan secara kolektif dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi tidak hanya bersifat Jawa sentris pembangunannya, baik secara infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya gitu. Jadi harus dia menyeluruh dan merata harus merata gitu. Ketika kebijakannya dikeluarkan itu bersifat top down, mengarah kepada seluruh wilayah di Indonesia Timur, tapi tidak mampu mengatas angka kemiskinan yang ada. Secara regional, wilayah timur itu mencakup Papua, Maluku, NTT, itu tuh angka kemiskinan secara statistik itu kan 17% sampai 30%. Yang melatar belakangi dominannya kemiskinan yang bersifat paradigmatik gitu. Dan andaikan bahwa ketika sistem pendidikan yang sehat seperti di Jakarta ini diterapkan di timur Indonesia, itu teman-teman juga merasakan pemahaman yang sama seperti orang di Jakarta, di Jawa. Selamat datang di Produktif Hangout. Balik lagi hostnya Fresh Boom hari ini. Setelah berepisode-episode hostnya terlalu membosankan, Vol. Ya kan? Hari ini kita kedatangan Mbak Volika lagi yang menemani kita untuk ngobrol-ngobrol. Apa kabar, Vol? Sehat, selalu dengan hijab putihnya nih, signature. Iya. Karena ini merah, ini putih. Ya, merah putih. Cocok ya. Jadi kalau udah Mbak Volika, artinya tamunya nih spesial, Vol. Mantap. Istimewa tamunya. Kita kehadiran hari ini anak muda, aktivis ya, yang selalu memperjuangkan suara-suara teman-teman kita dari Timur. Ya tentu dia juga berasal dari Timur. Ya, dia adalah Ketua Umum Pemkri yang baru terpilih. Selamat datang, Bang Elvis. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita tapi mendoakan juga, Bang ya, teman-teman kita yang di Timur sekarang yang hari ini terkena musibah ya. Iya, sedih banget ya. Ya, semoga cepat pulih gitu ya. Dan saya yakin teman-teman Pemkri pasti udah bergerak di situ ya. Udah. Apa kabar, Bang Elvis? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Setelah menghirup udara Jakarta, Ya. Vol. Karena dari Timur, Vol. Dipikir-pikir selain dari domisili kita beda, Bali, Timur, Jawa, agama kita juga sekarang. Oh iya ya, bener ya. Oh iya ya. Hindu, Iya, Kristen, Islam. Islam. Nah, ini Wujud keindonesiaannya nampak. Ya. ngomongin Indonesia nih, Vol, kita baru aja merayakan 81 Iya. tahun kemerdekaan. Nah, ya kan? Ini udah Topinya aja mantap betul, paten. 81 tahun Udah kemerdekaan. Udah mewakili. Apa makna kemerdekaan bagi Ketum hari ini? Apa ya, makna kemerdekaan bagi saya sih ialah soal kebebasan sebenarnya. Kebebasan, bagaimana kita harus bebas dari pasung kemiskinan, pasung neo-imperialis, di mana negara hari ini harus betul-betul mengutamakan dan menunjukkan sikap keberpihakannya kepada rakyat kecil. Dan secara kolektif dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi tidak hanya bersifat Jawa sentris pembangunannya, baik secara infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya gitu. Jadi harus dia menyeluruh dan Merata harus merata gitu. Ini kan dari Bali ya. Iya. Aku kan dari kecil di Jawa, Bang. Jadi gak tau lah keadaan di luar Jawa itu kurang lebih seperti apa. Ngomongin 3T nih, Abang dari Timur kan. Orang-orang bilang bahwa pembangunan di Timur itu kaya sekali sumber dayanya gitu. Tapi sekarang kita lihat bahwa mereka masih masuk ke dalam kategori 3T, Bang. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Bagaimana kehadiran negara di sana tuh seperti apa sebenarnya, Bang? Realitanya. Sebenarnya ini hal yang bersifat paradoks ya. Negara selalu menggaungkan semangat pembangunan yang mampu menyentuh jantung setiap masyarakat dalam hal wilayah, dalam hal sumber daya, dalam hal partisipasi masyarakat ya dalam agenda-agenda negara itu harusnya betul-betul tepat sasaran. Iya. Kenapa saya bilang paradoks? Karena memang apa yang kemudian digaungkan tidak sesuai dengan realita di lapangan.
tidak sesuai realita yang terjadi di ruang-ruang sosial yang hari ini kita lihat. Buktinya kan hari ini ketika bicara soal kemerdekaan, ketika bicara soal hari proklamasi yang sebenarnya udah 81 tahun ya kalau kita lihat dalam kalender kebangsaan kita. Ini kan usianya sudah cukup matang ya. Bagaimana negara harus mengelola sistem bernegara untuk betul-betul menyentuh pada setiap ekspektasi masyarakat hari-hari ini. Tapi sejauh ini kan ada yang kemudian belum bisa tepat sasaran. Kemudian ketika bicara soal kebangsaan, disintegrasi itu kan tentu hari ini masih terlihat ya. Euforia kemerdekaan, tapi di Papua masih ada penembakan, masih ada tindakan-tindakan separatisme, dan korbannya ya masyarakat sipil. Kemudian berikut di Aceh juga cukup hangat, kemarin kita lihat ketika simbol negara pun diperlakukan seperti itu, tidak sesuai yang semestinya gitu. Dan saya pikir ini adalah bentuk PR negara untuk harus menjaga, mampu menciptakan semacam resonansi kebijakan negara untuk bisa menyentuh setiap sistem sosial, dan masyarakat tentu harus bisa merasakan dampak daripada kebijakan nasional gitu. Keren, memang cocok Ketum jadi ini ya. Jadi Ketum memang cocok gitu ya. Ya argumentatif banget. Tapi Tum, memang kalau ngomongin bagaimana semangat negara hari ini untuk melakukan redistribusi kekayaan, terus redistribusi keadilan tadi Ketum bilang ya. Saya nggak tahu ya, mungkin perspektifnya akan berbeda nih. Ketum yang memang ada di jantung masyarakat timur dengan saya dan Volika yang hari ini ada di ibu kota gitu. Resonansi yang kita dapatkan memang hari ini negara betul-betul sedang memperhatikan itu kan. Dari pembangunan sumber daya manusianya. Kita ngomongin MBG, jujur mungkin bagiku sama bagi Volika nggak akan relate gitu. Tapi ketika melihat teman-teman yang ada di timur, anak-anak timur yang kita lihat capture ketika dapat MBG tuh sangat happy. Nah itu kan kita jujur ngerasa tersentuh gitu ya. Atau misalnya sekolah rakyat, atau misalnya hari ini adanya revitalisasi sekolah yang besar-besaran, dan kalau nggak salah 80% itu prioritasnya tuh ada di timur gitu. Nah, bagaimana Ketum memaknai ini sebagai satu kehadiran negara gitu dalam menciptakan keadilan? Salah satu variabel penting yang hari ini kita tahu bersama dan sangat kental dengan wilayah 3T, wilayah timur Indonesia, itu ialah bicara soal isu yang paling selalu digaungkan ialah isu kemiskinan. Kemiskinan ini kan banyak aspek lah yang melatar belakangi. Tapi yang paling sering kita soroti, yang menjadi basis kajian kita ialah kemiskinan secara struktural. Baik dari sisi paradigma, sumber daya, pendidikan, sosial, budaya. Itu pun menurut kami dia belum semestinya dibijaki secara baik oleh negara. Kenapa? Karena yang paling penting itu ialah soal bagaimana negara harus mampu membangun paradigma masyarakat di wilayah timur Indonesia untuk mengelola sumber daya alam itu. Nah, kenapa saya bilang itu menjadi kemiskinan struktural? Ya, karena secara sistemik kita tidak merasakan hal itu. Bayangkan, ketika kebijakannya dikeluarkan itu bersifat top down, mengarah kepada seluruh wilayah di Indonesia Timur, tapi tidak mampu mengatas angka kemiskinan yang ada. Secara regional, wilayah timur itu mencakup Papua, Maluku, NTT. Itu tuh angka kemiskinan secara statistik itu kan 17% sampai 30%. Yang melatar belakangi dominan dia kemiskinan yang bersifat paradigmatik gitu, cara berpikir, mindset. Gitu. Orang di sana tuh, bayangkan hari-hari ini anak-anak muda di sana tuh terhegemoni dengan perilaku-perilaku yang bersifat instan. Upaya untuk bagaimana menghidupi diri aja harus melalui cara-cara yang bersifat tidak sehat gitu, judol dan sebagainya. Ramai ya. Di situ itu. Nah ini kan sebenarnya hal yang sebenarnya menurut saya, pengamatan saya, observasi saya di lapangan, bahwa ini menjadi suatu bentuk kesenjangan sosial, dan merasa bahwa ini bentuk kemiskinan yang sesungguhnya ya? Karena secara paradigma aja kita sudah bangun dengan cara-cara yang tidak positif, tidak sehat. Gitu. Padahal semangat negara hari ini bagaimana kita membangun desa dengan semangat UMKM, tapi partisipasi anak muda tidak dilibatkan dalam ruang-ruang itu. Nah itu. Kemudian kepala daerah dan lain sebagainya pun tidak mampu membahasakan atau menerjemahkan apa program negara yang betul-betul mampu dan relevan dengan kebutuhan anak-anak di sana. Gitu. Apalagi hari-hari ini kita tahu bersama bencana di Flores hari ini kan membutuhkan banyak hal untuk di recovery gitu kan. Kita butuh
trauma healing, Iya. kita butuh selain logistik ya, kita butuh pendampingan, pembinaan untuk anak-anak tuh meskipun tidak balik ke rumah tapi tetap harus bersekolah, Iya. gitu. Biar semangat pendidikannya tidak pudar gitu. Jadi seharusnya di 3T itu bukan dijadikan objek pembangunan, tapi Iya. mereka subjeknya Ya, yang harus subjeknya. dibangun SDM-nya mulai dari mindset. Ya, karena kalau kita bicara soal pembangunan sampai kapanpun tapi nggak membangun mindset paradigma anak di sana, sistem pendidikannya tidak dibangun, maka sama aja gitu. Kita seperti membuang garam di laut. Tuh, karena kita cukup memahami. Saya ini dari pelosok juga, dari daerah terpencil dan saya merasakan bagaimana kompleksitas pendidikan itu ketika ada di Jakarta. Gitu. Dan andaikan bahwa ketika sistem pendidikan yang sehat seperti di Jakarta ini diterapkan di timur Indonesia, itu teman-teman juga merasakan pemahaman yang sama seperti orang di Jakarta, di Sorry, Tum. Jawa. Aku dari Bali aja pas pertama kali ke Jakarta itu kayak mikir, buset, ini jauh banget ya gitu. Tertinggalnya gitu ya Tertinggal dari jauh sisi bagaimana pendidikan itu berlangsung, Iya. fasilitas, sarana prasarana, apalagi sumber daya dari Iya. guru-gurunya. Benar, Apalagi dari di timur itu ya. Gapnya tuh kerasa banget pasti ya. itu dia. Jadi kalau saya coba analogikan ya sebenarnya budaya pendidikan di timur Indonesia itu sebenarnya kita tuh seperti apa ya, budayanya kolot gitu. Kita seperti mengisi air mineral dalam botol dan dia wujudnya seperti botol. Oke. Tapi tidak beda dengan kita mengisi air panas gitu. Kalau mengisi air panas dalam botol, botol itu pasti memuai, Iya, berubah bentuk. Itu yang dibutuhkan di sana. Jadi sistem pendidikan yang mampu merangsang, merorkestrasi cara berpikir anak-anak di sana. Gitu. Coba bayangkanlah kalau misalnya kita coba bikin satu eksperimen. Ada anak timur, katakan dari Papua atau Maluku atau NTT, yang kuliahnya sejak lahir tinggal di luar negeri, kuliahnya di luar negeri, atau sejak lahir sekolahnya di Jakarta, di Jawa, sampai perguruan tingginya di Jawa sama Jakarta juga. Itu beda dengan kita di sana. Beda drastis itu. Kenapa? Karena memang sistem pendidikan dan mutu pendidikannya memang nggak sama. Nggak sama. Berarti udah tepat sekarang, Vol. Kalau artinya kan kalau yang aku tangkap dari ketum tadi, pembangunan infrastruktur itu penting. Iya. Kita perlu akui itu penting. Iya. Tapi itu aja ternyata nggak cukup. Nggak cukup. Nggak memuat botol Iya. tadi itu memuai gitu Iya. ya. Hari ini memang dibutuhkan pembangunan SDM yang serius ya, Tum ya. Benar. Untuk membuat botol tadi yang Ketum bilang itu memuai gitu. Dan pada akhirnya bisa cair lah gitu cara berpikirnya. Oke, itu kan terkait dengan keadaan di 3T ya. Sebenarnya karena aku bukan dari organisasi, seneng banget ketemu Cipayung gitu. Dan Pemkri ini kan kulihat budayanya tuh Christianity, fraternity, Intellectuality. ya, intellectuality, Volika mantap. udah ngulik ya. Volika udah Ini ngulik jadi ya. kader istimewa Pemkri nih hari ini. Kader istimewa itu kita tuh ya. Iya, jadi sebenarnya kan ini tentang agama juga, tapi peduli kepada isu sosial dan kebangsaan gitu. Sebenarnya Bang, di Pemkri itu menerjemahkan isu kebangsaan itu jadinya kayak gimana? Dari Christianity terus peduli kepada nasionalisme. Sebenarnya begini. Ada satu paradigma yang mendasari bahwa kenapa sampai Pemkri itu betul-betul peduli. Nah, paradigma yang dimaksudkan itu ialah 3 benang merah. Oke. 3 benang merah ini adalah nilai tadi. Pengejawantannya ke fraternitas, persaudaraan, kristianitas, kekristenan ya. Kemudian intelektualitas tentang ilmu pengetahuan lah. Ini bicara soal gagasan kita kan. Nah, yang mendasari hal itu ialah bagaimana sikap universalitas. Di Pemkri itu ada satu identitas kader Pemkri yang kita tahu namanya universalitas. Universalitas itu artinya adalah sikap terbuka. Terbuka kepada siapa saja gitu. Artinya kepada golongan A, golongan B, agama A, agama B, dan itu yang buat kita betul-betul hidup. Hidup di tengah sistem negara kita yang kemudian bukan mayoritas dari Katolik gitu. Nah, dalam hal ini kan kita kelompok yang mau dibilang ya memang tidak banyak kan secara demografis. Ada kader PMKI dan juga umat Katolik kan hanya kecil tuh. Tapi dengan keadaan ini kita mampu bisa hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu. Nah, ini yang buat kita cukup diterima dan karena semangat itulah yang buat kita bisa berkomunikasi, bermitra, bahkan bisa membangun gerakan kolektif lah dengan teman-teman yang kemudian punya kepedulian yang sama dengan kita. Ya tidak lain untuk kemaslahatan umat, untuk kelompok marginal, orang kecil,
dan lain sebagainya. Oh, oke. Nah, ini menarik Vol karena memang ini kan ketumnya nih fresh nih ya, fresh from the open gitu kan bahasa kita hari ini. Artinya nih karena baru terpilih menjadi ketum, udah sebulan belum tuh? Belum ya? Belum. Dia terpilih tanggal 28 Juli kemarin. Iya, Juli. bentar lagi ya sebulannya ya. Artinya kan masih fresh nih. Pertanyaannya simpel tuh. Apa yang mau ketum bawa sebagai ketua umum PMKRI hari ini, dan ya tentu bagaimana PMKRI menjawab persoalan hari ini pasti itu menjadi salah satu concern ketum gitu. Nah, itu boleh cerita nggak ke kami dan teman-teman semua? Ya, memang secara leadership ya, PMKRI sejak 47 sampai hari ini, 47, 917. 1947 sampai hari ini 2006 diwarnai oleh beragam gaya memimpinnya. Iya. Macam-macam ketum, masing-masing ketum tentu punya semangat yang berbeda. Nah, kalau saya tuh ada satu tagline dalam prospek kepengurusan hari ini yang namanya Megi Semper. Megi Semper. Megi Semper itu artinya semangat lebih. Oke. Nah, artinya bahwa hal-hal yang mungkin belum dilakukan sebelum-sebelumnya kita bisa lakukan hari ini. Nah, yang pertama secara internal kita fokus untuk mengkonsolidasi segala kepentingan internal PMKRI yang berangkat daripada gagasan masing-masing cabang seluruh Indonesia. Kita punya 91 cabang hari ini dari Sabang sampai Merauke, dan semangat itu yang kemudian kita rampung. Dan semangat itu yang kemudian kita coba untuk formulasikan menjadi suatu kebijakan yang mampu menyentuh setiap jantung kaderisasi tiap-tiap cabang. Jadi fokus kita pada internal. Kemudian secara eksternal kita mencoba untuk mereposisi kembali PMKRI secara eksistensial. Artinya bahwa semangat kritis kita yang hari ini mulai tidak seperti sejarah seperti sebelum-sebelumnya, itu kemudian kita coba ubah. Kita menjadikan PMKRI sebagai lembaga yang paripurna, seperti yang dicita-citakan oleh founding fathers kita, bahwa PMKRI harusnya seperti apa, yakni bicara soal keberpihakan. Kemudian tetap kritis meskipun banyak organisasi-organisasi mahasiswa hari ini yang mulai terkooptasi dengan sistem. Oke. Nah, ini yang kemudian Siapa kita tuh? harus itu ya banyak lah gitu. Kita juga nggak mengklaim bahwa kita paling suci, paling benar atau paling idealis, enggak. Cuman dengan gaya kita, dengan cara kita memimpin, ya kan, mampu menjawab keresahan cabang dan kemudian mampu membangun semangat bersama, gagasan bersama untuk tetap kritis, peduli terhadap negara, terhadap situasi kebangsaan, tetap mengkritisi segala bentuk kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan cita-cita bersama. Kita tetap harus mengkritisi hal itu. Penasaran tapi aku, Mantap. soalnya setiap Cipayung tuh punya cara sendiri gitu Iya, untuk iya. mengkritisi, untuk mendukung. Nah, biasanya kan ujungnya kita ingin bahwa suara-suara kita dijadikan suatu kebijakan. Biasanya kalau di PMKRI itu dengan cara apa? Supaya suara kita tuh didengar. Kan Ya. ada yang pakai misalnya diskusi, dialog gitu. Ya. Tetap basis kajiannya pasti ada. Ya. Ini mungkin soal metodenya mungkin agak sedikit berbeda, tapi secara substansi sama aja sih. Kita diskusi, kita kumpulkan data, basis kajiannya seperti apa, kita sampaikan kepada pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berkepentingan terhadap keadaan-keadaan hari ini. Ya, kita mengkritisi. Ketika tidak ditindaklanjuti, ya tetap harus jalan terakhir, ya tetap Turun ke jalan. turun ke jalan gitu. Iya. Demonstrasi gitu. Kita teriak revolusi juga kita kan gitu. Kemarin kan baru kan ada demo lagi. Iya, baru beberapa hari Rame kemarin ya. banget. Kemarin ya baru ya? Iya. Baru Iya. Kemarin, ya. Tapi baru tahu ya tuh dari 47 ya PMKRI itu ya. Iya. Berarti 2 tahun merdeka. berarti termasuk yang tertua dong PMKRI. Ya. Organisasi mahasiswa tertua Ya. dong di Indonesia ya. Ya. Setelah Haimi juga 47. Oh, ya, 47 ya, benar ya. Nah, kita di 25 Mei. 25 Mei Ya. 1947. Ya. Wah, 79 tahun ya, Tom ya. Ya. 79 tahunnya apa yang bisa direfleksikan, Tom? Apa yang harus dibenahi dari PMKRI? Nah, tadi kan kita ngomongin eksternal terus nih kan, Iya. ngomongin kebangsaan, apa yang perlu dibenahi negara ya kan. Hari ini kalau refleksi boleh otokritik, apa yang perlu dibenahi untuk PMKRI? Biar didengar itu kader-kader cabang tuh. Iya, ya. Benar. Ini jadi yang menjadi standing kita hari ini adalah bagaimana kita mengubah sistem kaderisasi kita yang cenderung kolot, cenderung konvensional gitu kan. Karena keadaan hari ini dia berbeda dengan keadaan sebelumnya. Sedangkan sistem yang sudah dibangun sejak awal, dasar fondasi sistem pendidikan kita, kaderisasi kita itu tidak relevan lagi dengan keadaan-keadaan hari ini. Orang hari ini masih sudah bicara tentang bagaimana tantangan zaman, perkembangan AI, bicara soal
sikap sedia kita untuk berpihak dengan cara-cara yang tidak senonoh, tidak selamanya harus dengan cara-cara demonstrasi, tapi melalui kampanye-kampanye media. Dan itu wujud transformasi organisasi sebenarnya. Ya, betul. Jadi kita betul-betul harus mempunyai habitus yang baru dengan cara-cara yang tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kan kita bicara konteksnya kan Megi Semper, semangat lebih. Jadi harusnya cara lebih. Nah, memang banyak kader-kader PMKRI secara nasional hari ini dari sisi partisipasi untuk terlibat dalam PMKRI cukup menurun. Jadi angka kaderisasi kita kalau mau kita lihat pasca COVID-19 itu dia menurun. Kenapa menurun? Karena memang ada pergeseran dalam dunia akademik. Oh, oke. Kenapa? Kita datang ke kampus merasa bahwa PMKRI bukan menjadi suatu kebutuhan. Dulu kan kita datang bisa ke kampus, selesai kuliah kita ke Pujasera, dialektikanya dibangun di situ. Di situ ya. Diskusinya tetap jalan, diskursus tetap jalan. Tapi hari-hari ini kan kita merasa bahwa nggak ada itu. Kenapa? Karena orang sudah nyaman dengan kuliah daring. Ya kan, kuliah daring. Jadi orang ke kampus hanya untuk kepentingan presensi, registrasi, ataupun dipanggil oleh dosen gitu kan, baru kita bisa ke kampus. Tapi semangat untuk terpanggil untuk mengisi bangku-bangku Pujasera itu tidak seperti sebelumnya. Oke. Nah itu yang menjadi tantangan kita bahwa ada metode yang harus diubah untuk bisa mengangkat kembali, meningkatkan angka kaderisasi kita. Bayangkan ada yang satu cabang yang satu kali masa penerimaan anggota tuh 50, sekarang udah turun tuh. Ada 40, 30, bahkan 20. Nah ini kan patut kita refleksikan juga sebenarnya. Ada apa ini ya? Nah itu. Ini perlu metode baru sih. Metode baru sebenarnya. Sama Gen Z ini. Pernah ada studi apakah organisasi kemahasiswaan masih relevan? Bahkan BEM juga. Nah, padahal kan jadi penting. Gen Z sekarang malah kegirinya kan sama media, jadi nggak terlalu peduli sama diskusi kayak gitu. Itu penting banget, serius. Apa ini? Beneran ini Be, lagi syuting Be. Ada paket. Iya, ini siapa ini? Kenalan dulu sama tamu kita. Saya Christian Delvis Retop. Saya Babe June. Babe kita juga. Babe semua anak bangsa. Apa nih Be? Paket. Oh, iya. Jalan. Oh alah, pakai itu aneh nih Be. Lagi podcast. Lagi podcast ya, bentar dulu. Nggak diterima ya Be ya. Nah, weh. Ini ada bingkisan nih dari babe kita. Oh. Babe kita tuh orang tua kita, ya kan? Selain orang tua emang beliau senior lah di sini. Iya. Yang menjaga kedaulatan surprise bangsa. dong. Oke, ada banyak nih Tum. Kita ambil yang ini deh. Wah ini kayaknya hadiah paketnya bukan buat saya Tum, tapi buat Ketum. Di Ya. sini ada gambar yang sepertinya Ketum perlu respon gitu ya. Aduh. Ketum boleh respon, boleh no comment. Tapi baiknya sih respon ya Tum ya. Kita mau melihat respon. Mumpung gue belum lihat nih ya, sewajarnya aja. Kita lihat yang pertama Vol. Oke, siap. Gambar pertama nih kayaknya kemarin lagi happening banget di PMKRI nih, lagi rame banget gitu ya. Bagaimana tanggapan Ketum dengan gambar ini? Wow. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, biar Ketum yang menjelaskan. Bikin aplaus dulu. Berikan aplaus dulu. Kok bisa gambar ini? Iya. Apa tuh tanggapan dengan gambar ini tuh? Ini proses kemarin ya. Kalau nggak salah proses kemarin waktu kita pemilihan di Ruteng, Manggarai, Oh, di mana? NTT. NTT ya. Tepatnya di Pulau Flores. Iya. Nah, yang hari ini terdampak bencana. Biasa aja sih sebenarnya. Jadi biasa aja. PMKRI tidak satu-satunya organisasi yang mengalami hal ini. Iya. Jadi hal ini dalam berorganisasi dinamika itu hal yang lumrah ya. Iya. Bahkan sampai sikap hasil kongres, hasil MPA itu soal ada yang sepakat itu manusiawi. Iya. Soal hak politik setiap kader dalam konteks kaderisasi ya, itu hal yang lumrah lah. Tapi bagi saya sih ini menjadi suatu proses pendewasaan diri. Yeah. Pendewasaan diri di mana ketika terjadi gesekan, terjadi dinamika yang cukup panas, meskipun iklim di Kota Ruteng itu dingin ya. Dingin ya. Oh. Itu kemarin sampai minus Sampai minus di bawah 16 loh. Tuh. Oh iya, pantas pakai jaket-jaket ini ya, one blowing gitu ya. Nah itu dia. Kita kongresnya kayak di Eropa gini, karena semua pakai jaket. Iya, pakai jaket semua nih tuh. Nah, Ya ampun, Iya. Tapi 19. Mungkin saking cintanya sama organisasi kali itu ya. Iya. Saking cintanya, terus
Ya. Tapi di akhir kita terharu bareng-bareng. Oh, terharu bareng-bareng Ya. itu ya. Nah, ini yang nggak diliput media nih. Nih. Karena netizen tuh banyak bilang gini tuh. Ngomong-ngomong ngurus negara, ngurus organisasi sendiri aja gak becus, katanya gitu tuh. Kan perlu diklarifikasi nih kan, bahwa ini adalah bagian dari dinamika berorganisasi. Benar. Oke. Ada lagi tanggapan tuh? Itu sih, tapi memang ini penting sih memang. Ini cukup menjadi ruang yang cukup baik lah untuk kita bisa menjelaskan bahwa Iya. pentingnya dinamika dalam suatu organisasi itu dalam pengertian positifnya adalah itu kita merangsang. Iya. Merangsang bagaimana kita didinabobokan dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya mengubur semangat kita gitu. Dengan situasi ini kita tahu bahwa ternyata ada urgensi yang begitu serius dan memang Iya. harus bisa diselesaikan. Selesaikan. Dan harapannya situasi ini berakhir, kita tetap saling membesarkan. Pak. Tapi Arya, kalau organisasi ada masalah tuh berarti organisasinya masih hidup. Masih hidup. Jadi bagaimana cara kita meresponnya aja kan? Iya. Oke. Malah kalau diam-diam tuh yang bahaya ya. Iya. Senyap-senyap Tahu-tahu mematikan. hilang. Tahu-tahu hilang. Tahu-tahu dualisme Enggak dualisme kan tuh ya? Enggak lah. Enggak lah. Oke, kita lanjut, Vol. Oke, apa tuh? Gambar yang kedua ini sebenarnya cukup ikonik. Tadi aku sempat mention di awal. Ya. Nah. Bukan yang ganteng-ganteng akhirnya tuh. MBG. Lanjut. Ya, gimana tuh tanggapan dengan gambar ini tuh? Aku kasih konteks dulu. Kenapa kita kasih gambar ini? Karena nggak tahu kenapa ya Tom ya. Ketika berbicara MBG, sentimen yang selalu positif, narasi positif yang muncul ke percakapan publik itu selalu muncul dari masyarakat dan teman-teman kita dari timur. Ada apa gitu? Bagi kami ini bukan satu-satunya kebutuhan ya. Bukan satunya kebutuhan anak-anak di timur. Apalagi dibalut dengan ruang pendidikan ya. Iya. Artinya kan sasarannya ialah anak-anak yang berada di bangku sekolah, ya kan. Bagi kami ini bukan jadi suatu kebutuhan. Kebutuhan primer ya, yang bagi kami ialah bagaimana sistem pendidikan yang dienyam oleh anak-anak ini harusnya dia betul-betul terstruktur. Dalam arti bahwa kurikulumnya, mutu pendidikannya yang harus ditingkatkan, tenaga guru, ya kan, yang harus betul-betul ditingkatkan sehingga dari sumber daya secara suprastruktur pendidikan kita juga betul-betul terjawab gitu. Ya, negara hari ini cenderung membangun dari sisi infrastrukturnya, tapi suprastrukturnya itu yang memang harus menjadi catatan kritis. Dan jangan kita melihat sampelnya di kota-kota ibu kota daerah di wilayah timur, tapi daerah-daerah yang terpencil gitu. Di Papua pegunungan, di Maluku NTT wilayah terpencil, di kepulauan, ya kan, karena ya wilayah Maluku ini kan sama NTT kan wilayah kepulauan tuh. Nah, ada wilayah terpencil yang betul-betul harus mendapat sentuhan negara dalam dunia pendidikan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya bagaimana tanggapan saya, ini kan konsepnya MBG ini kan. Nah, anak-anak diberikan, ya mungkin mereka senyum dengan ketidaktahuan yang mereka punya tentang bagaimana negara harus menjawab kebutuhan mereka. Dalam hal mereka memang nggak tahu sebenarnya. Tapi bagi saya MBG penting, tapi bukan menjadi prioritas. Prioritas kita di sana menjadi kebutuhan anak-anak timur di sana ialah soal pendidikan yang layak. Oke. Mantap. Karena memang yang aku tahu ya, stunting tertinggi di Indonesia tuh masih didominasi sama timur ya, kalau nggak salah ya. Itu kayak 5 besar tuh hampir didominasi sama timur gitu. Aku sepakat sama Ketum tadi, jadi kebutuhan iya, tapi kita teman-teman di timur masih membutuhkan negara untuk memperbaiki infrastruktur, memperbaiki kesejahteraan guru. Ya semoga Pak Presiden mendengar inilah ya kan, sehingga Pak Presiden benar-benar wajib memprioritaskan apa yang tadi Ketum sampaikan. Benar. Tapi itu mind blowing sih. Jadi sebenarnya ini nambahin ya. Sorry kalau misalnya tidak netral sebagai host. Karena sebenarnya kalau stunting itu kan memang masyarakat kita punya banyak gizi ya. Apalagi di timur banyak sekali sumber dayanya. Bukan tentang kekurangan sumber daya, tapi kemampuan mereka mengelola gizinya dengan baik. Jadi benar SDM, peningkatan mindset dan sebagainya, ternyata itu yang lebih dibutuhkan. Dan aku kaget mendengar jawaban Ketum ini, ternyata masih setuju. Aku kira oh iya di sana itu masih membutuhkan, bahwa memang suatu kebaikan untuk memberi makanan gratis, tapi suatu kebijaksanaan memberikannya untuk siapa yang prioritasnya. Memang harus sesuai dengan basis kajiannya, harus faktual gitu kan, sesuai kebutuhan anak-anak di sana. Ya itulah asiknya
teman-teman Cipayung Vol. Jadi berpikirnya konstruktif. Iya. Ada apresiasi, diselipin kritik ya kan. Makanya teman-teman Cipayung ini dekat dengan banyak elit ya biar ya karena gitu cara mereka mengadvokasi itu gitu Vol. Jadi nggak langsung ngekritik dulu baru nanti muncul substansinya enggak. Kalau mereka itu apresiasi ya kan abang-abang. Smooth ya gitu ya. Diapresiasi dulu. Soft treatment. Pemain lama. Iya. Baru kritik, rekomendasinya masuk, langsung di approve. Nah, itu yang kita perlukan hari ini. Oke, tepuk tangan dulu dong. Siap. Kita udah luar biasa. Semoga dengan podcast ini Timur makin maju deh ya. Banyak didengar masukannya. Iya. Apa yang akan Ada lagi nggak kabarnya? Udah. Udah. Itu. Ketagihan. Ketagihan ya, bermain Pol. Apa yang akan dilakukan Pemkri Tum ke depannya nih untuk ya pasti saya nggak tahu kenapa ya mungkin kader-kader Pemkri juga banyak tersebar selain di wilayah timur gitu tapi selama ini ketika saya berteman sama teman-teman Pemkri pasti kalau ngomongin Pemkri simbolnya adalah representasi anak muda timur gitu. Nah mungkin kalau saya salah mungkin Ketum boleh nanti menjelaskan dan sekalian gitu apa yang akan mau dilakukan oleh Pemkri dan target yang paling ambisius gitu selama kepengurusan Ketum ini apa? Ya itu tadi kita coba membangun resonansi gerakan bersama. Resonansi ya kata kuncinya. Resonansi gerakan bersama teman-teman cabang seluruh Indonesia untuk bagaimana bisa membangun suatu gagasan besar, gagasan yang betul-betul mengkritisi kebijakan negara yang mungkin tidak tepat sasaran dan mungkin tidak sesuai dengan cita-cita kita bersama lah katakan itu karena memang standing kita tetap harus berada pada garis tengah demokrasi. Oke. Tetap kita konsisten, komit menjadi garda terdepan gereja dan umat untuk melihat situasi kebangsaan kita dan kebijakan negara yang mungkin tidak tepat sasaran dan mungkin saja tidak mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan sosial yang hari ini di seluruh wilayah terdampak lah katakanlah gitu. Dan Pemkri tetap menjadi fungsi kontrol di situ. Ada kebijakan di wilayah timur, Konye Papua, Maluku, NTT, ada Pemkrinya, kemudian di wilayah Indonesia Barat, di Sumatera, Kalimantan, Jawa, ada Pemkrinya tetap menjadi fungsi kontrol di situ. Kita menjadi fungsi kontrol untuk mengkritisi. Kita tidak kehilangan titah kita dan kodrat kita lah sebagai organisasi perjuangan dan pergerakan. Conclusionnya mereka lagi mau bersatu dan berjuang bersama. Harus satu, harus solid. Iya. Solid. Itu solid. Jadi memang itu tadi. Nah, jadi pasca riak-riak kongres itu kan pasti lumrah lah ada sikap yang mendukung ada yang tidak mendukung. Tapi bagi kami sih sebenarnya untuk saya secara pribadi dan kepengurusan yang akan saya lantik nantinya, tetap kita akan coba konsolidasi untuk menyatukan kembali pikiran-pikiran, sikap-sikap kita untuk tetap semuanya mengabdi pada satu rumah yang sama. Kita membesarkan rumah ini dan kita pun tetap harus saling membesarkan. Kader-kader pun harus didistribusikan ke seluruh ruang-ruang sosial, ruang-ruang politik, ruang-ruang pendidikan, dan juga ruang-ruang profesional lainnya lah. Gitu. Luar biasa, Vol. Nah tapi aku kepo deh Vol, ini agak out of the context. Ini apa tuh? Saya nggak tahu kenapa banyak banget tuh teman-teman timur tuh selalu menggunakan ini. Filosofinya tuh apa Ketum sampai pakai ini? Ini ikon daerah Papua. Oke. Nah saya ini kebetulan aslinya bukan Papua. Oh. Ambon ya? Ambon saya. Ambon ya. Dari mukanya kelihatan Ambon ya. Oh. Iya. Tepatnya Kepulauan K. Oke. Nah, Oke. K. K itu Papua ya? Bukan Nggak, kan? Maluku. Oh, Ketum K. Ya, Kepulauan K itu pulau kecil yang nyaris tak terlihat secara peta. Tapi dia menampung banyak cerita yang baik, yang positif. Tokoh-tokohnya banyak itu ya, Tom ya? Ya kan? Ali Mokhtar Ngabalin juga dari sana. Oh, Bang ini dari dari K sana, ya? iya. Wow. Abang kalau ada waktu ke Kepulauan K, bagaimana merasakan manjanya alam di Kepulauan K dan ramahnya masyarakat di sana. Itu. Dan biasanya saling bersatu kan kalau di kepulauan kayak gitu saling itu. dukung. Nah, kembali ke ini Noken. Ya, Ini namanya Noken. Entas konon ini sering dipakai oleh orang Papua untuk menyimpan banyak cerita, banyak hal ini. Jadi penderitaan, ya kan, ketimpangan sosial, kemudian kondisi pendidikan yang tidak baik-baik saja, dan keadaan-keadaan sosial lainnya pun diselipkan sini sebagai cerita. Kalau kita coba maknai dalam arti ini ya. Nah, kemudian secara filosofi sih ini sebagai tas
dan dipakai untuk menyimpan barang, ya kan? Tapi kita pakai di sini sebagai bentuk apa ya, rasa cinta kita terhadap kekayaan yang ada di tanah Papua, khususnya tanah Papua, dan ternyata ini juga harus tetap didukung oleh pemerintah, oleh negara, bahwa ini juga merupakan produk UMKM di sana juga gitu. Jadi harus tetap disupport lah ini. Oke. Nah, jadi ini sebagai simbol lah, Simbol ya. simbol anak-anak Papua yang mau kuliah bahkan sampai ke luar negeri pun tetap pasti punya barangnya. Iya. Menjadi cerita ininya lokal dan ini masih cinta nasional. Wih, luar biasa. Terakhir berarti Pol, Iya. ngomongin nasionalisme, ketum dari Timur, representasi anak muda Timur, apa pesan buat anak-anak muda hari ini Tum? Ketika hari ini kita melihat banyak sekali situasi-situasi kebangsaan kita menjelang kemerdekaan kemarin, Ketum udah mention tadi ya, banyak hal-hal yang tidak terduga, yang mungkin mencederai nasionalisme kita. Nah, apa pesan nih terakhir Tum sebagai penutup untuk anak-anak muda dalam mencintai bangsa ini? Ya, wujud mencintai bangsa ini sebenarnya satu kata kuncinya adalah pengabdian. Pengabdian dengan penuh kebebasan lah. Artinya bahwa kita bebas untuk berekspresi, bebas berbicara, mengutarakan apa yang menjadi isi hati kita, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan realnya gitu. Kemudian dengan melihat keadaan-keadaan sumber daya alam yang begitu melimpah di wilayah timur Indonesia, baik di Maluku, Papua, NTT, kita juga tidak boleh kalah dari cara berpikir, mindset dan lain sebagainya. Kita harus punya formula untuk bisa mengelola hal itu dengan secara bijaksana gitu, supaya jangan sampai muncul suatu kesenjangan. Toh ini sumber dayanya kuat, banyak, kaya, tapi dari sisi sumber dayanya malah tidak Pondasinya. tidak setara gitu kan. Jadi ini kan slogan-slogan yang sebenarnya cukup paradoksal lah kalau bisa kita lihat gitu. Jadi harapan-harapan saya tuh gitu sih, untuk teman-teman di timur Indonesia tetap harus bangkit, tunjukkan bahwa ternyata kita juga berhak dan berhak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan teman-teman yang ada di wilayah-wilayah lain. Gitu. Luar biasa. Pejuang betul ini. Iya, mencintai bangsa dengan mengabdi. Ya. Ketum Pemkri. Semoga sukses dalam menahkodai Pemkri Tum. Amin. Dan Mohon selalu doanya ya. bermanfaat untuk bangsa dan negara. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Luar biasa, luar biasa lagi. Terima kasih sudah datang, Bang.